Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Vaksi House, layanan vaksinasi lengkap di Surabaya. Selamat mengikuti. Halo, selamat sore mitra bisnis. Riki Santoso hadir kembali menyapa Anda di Radio Talk Show Pas FM. Kembali sore hari ini kita berbincang bersama dengan Vaksi House. Ini menyambut pergantian musim menjelang pergantian tahun juga mitra bisnis. Jadi ini adalah perbincangan yang perlu untuk Anda cermati di 1 jam ke depan. Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 satunya 4 kali 043. Terlebih perbincangan kali ini kita akan membahas tentang demam tifoid. Waduh, apa sih demam tifoid itu? Untuk itu saya akan menyapa 2 tamu spesial yang sudah hadir di studio Pas FM. Yang pertama ada Dr. Ade Dwirisha, dokter umum di Klinik Medika Utama dan Sanodok Ciliwung. Halo dok, selamat sore. Selamat sore Mas Riki. Sehat? Sehat. Gimana menyambut pergantian musim? Ini Surabaya kayaknya hampir mendung terus, hujan terus nih tiap hari. Ya siapinan aja, fisik, stamina. Air putih, vitamin gitu ya dok ya, kalau perlu ya. Iya, sama vaksin. Oh, sama vaksin. Waduh, itu nanti kita bahas di terakhir mitra bisnis. Aduh ya. Terus ada juga tamu spesial kita sore hari ini. Ada Kak Felicia, ini juga apoteker dari Klinik Medika Utama dan Sanodok Ciliwung. Halo, selamat sore. Halo, sore Kak. Gimana kabarnya? Sangat luar biasa baik. Waduh, kayaknya juga sudah mulai ini ya, tata-tata fisik untuk menyambut pergantian musim nih. Oh harus, soalnya kan sekarang banyak yang sakit ya. Waduh, bener. Waduh, penyakit banyak. Kadang-kadang kita juga nggak terlalu aware ya dengan pergantian musim. Yang penting kayak ya hujan-hujan minum es tetap. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang demam tifoid. Saya mau ke Dr. Ade dulu mitra bisnis. Dok, sebenarnya demam tifoid ini apa sih dok? Kita awam nggak sih dengan penyakit ini? Sebenarnya penyakit demam tifoid itu penyakit yang sudah umum ya, terutama gitu. di Indonesia. Itu kalau dulu kemarin tahun 2020, 2022 itu ada pandemi COVID kan. Kalau penyakit demam tifoid itu penyakit yang apa ya, sudah sampai dari nenek moyang sampai sekarang itu masih ada terus mas. Itu namanya kalau kita kenal itu namanya penyakit tipes itu mas. Tipes ya. Iya, bahasa kerennya demam tifoid ya. Oh oke. Iya. Bahasa kerennya demam tifoid, tipes. Iya. Nah, apakah tipes ini juga sering muncul atau marak datang ketika pergantian musim atau sebenarnya ya bisa kapan saja? Sebenarnya kalau penyakit tipes itu penyakit yang nggak lihat musim ya. Oh gitu. Karena kenapa? Sepengalaman saya itu kalau penyakit tipes itu sepanjang tahun pun pasti ada kasusnya. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri itu masalah sanitasi ya mas ya, sanitasi pola hidup bersih dan sehat namanya PHBS itu masih tergolong kurang ya. Karena penyakit tipes itu kaitannya sama sanitasi sama kebersihan. Iya, kalau penyakit tipes itu nanti kita bahas panjang ini. Itu ya penyakit yang awam banget karena kebersihan pastinya. Iya, betul. Awalnya bahkan penyebabnya dekat sekali dengan kita ya. Betul sekali. Sanitasi, kebersihan. Nah, sampai orang bisa terkena penyakit demam tifoid. Itu kira-kira awalnya seperti apa sih dok? Apakah memang pure karena sanitasi atau mungkin ada penyebab-penyebab dari internal tubuh kita juga? Lalu penyebarannya seperti apa sih? Iya, jadi penyakit demam tifoid ini kalau kaitannya sama sanitasi, semisal kita di rumah ini sudah bersih, terus kita juga sudah menjaga kebersihan alat makan kita, kebersihan badan kita juga. Nah, kan kita juga terkadang ya mas ya, itu sering jajan, beli di luar. Kayaknya bukan sering ya dok ya. Selalu. Kita lihat ini ada yang enak nih, mampir dulu. Itu kan ya sebenarnya masaknya sudah benar. Mungkin peralatan makannya itu yang nggak bersih atau kurang higienis. Karena kan penularannya ini kan secara namanya tuh fekal oral mas. Jadi lewat mulut. Nah dari barang atau makanan yang terkontaminasi. Nah, terkontaminasi apa? Bakterinya spesifik, namanya bakteri Salmonella typhi.
Nah, itu makanya yang mengakibatkan penyakit tipes. Namanya penyakit demam tifoid atau typhoid fever. Nah, itu penyakitnya ini disebabkan oleh bakteri namanya Salmonella typhi itu tadi. Yang mengkontaminasi makanan, mengkontaminasi alat-alat makan kita, terus masuk ke mulut kita. Nah, itu. Terus kalau kita sebagai orang awam, ngenalinya gimana ya? Nah, mirip-mirip nih. Sakit-sakit infeksi itu pasti ada gejala khas, yaitu demam. Iya. Yang membedakan demam satu dengan demam yang lain tuh ada ciri khasnya. Ya, kalau demam tifoid ini demamnya berkepanjangan, Mas. Bisa 3 hari atau 4 hari. Kalau demam berdarah itu seperti pelana kuda. Nanti di hari ke-3, ke-4, ke-5 turun dia. Iya. Padahal itu fase kritis. Kalau tifoid itu terus tambah lama tambah bisa tinggi, dan juga ada gejala tambahnya gejala di pencernaan dan juga di saraf. Seperti itu ya, Mas ya. Wow. Jadi sebenarnya walaupun kita sudah menjaga sanitasi internal rumah kita, kadang-kadang suka, wah apa nih yang FYP nih, makanan apa nih yang viral, terus kita coba. betul. Karena viral, ngantri, kita udah nggak terlalu aware dengan apa yang masuk ke mulut kita, entah itu makanan atau alat makan. Itu kayaknya, tapi masyarakat kita karena pandemi udah mulai terbiasa untuk lebih meningkatkan higienitas ya alat makan kita. Tapi tetap aja pasti ada masa-masa kecolongannya. Iya, benar itu, Mas. Makanya menurut saya itu penyakit yang tidak memandang musim. Karena setahun pun bisa ada kasusnya. Mungkin ada yang di bulan tertentu tinggi, itu mungkin ada. Di daerah tertentu tinggi itu juga ada. Karena saya sendiri pengalaman tahun lalu saya juga kena tipes. Saya sudah bersih gini-gini ya pengen kayak tadi FYP apa gitu ya. Kok ada ini rame banget ya? Tak datengin. Nah, ternyata langsung kayak gitu. Gitu. Jadi nanti ini berarti bisa dari berbagai faktor. Betul. Yang penting adalah kecermatan diri kita sendiri terhadap tingkat higienitas ya. Mau makan di dalam rumah, mau jajan di dalam di luar rumah, itu tetap harus diperhatikan. Nah, nanti bagaimana beberapa penyebabnya, tadi ada demam, mungkin ada gejala-gejala lain yang bisa kita amati. Kita akan kembali setelah jeda Mitra Bisnis, tetap bersama kami di Radio Talk Show Pas FM. Kami akan kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Vaksi House, layanan vaksinasi lengkap di Surabaya. Radio Talk Show Pas FM bersama dengan Vaksi House masih menemani Anda Mitra Bisnis membahas demam tifoid atau yang biasa lebih dikenal dengan tipes. Ternyata tipes ini bukan penyakit musiman ya. Di segala musim bisa terjadi. Di dalam setahun siapa saja bisa terkena. Penyebabnya adalah dari tingkat higienitas diri ya Mitra Bisnis, kebersihan. Tapi kalaupun misalnya Anda sudah merasa wah di rumah aku udah ekstra bersih sekali, coba ditilik lagi apakah Anda sering jajan, makan di luar. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab Anda terkena tipes. Ini salah satu penyebabnya juga Mitra Bisnis ya, gerbangnya. Tapi kita akan lebih lanjut untuk membahas si bakteri yang menyebabkan tipes ini tadi, Salmonella. Betul ya, Dok ya? Ya, benar, Mas. Wah, ini bakteri seperti apa sih, Dok, sampai bisa membuat kita KO? Ya. Jadi bakteri ini namanya bakteri Salmonella typhi ini. Bakteri ini bisa ada di dalam tubuh manusia juga kan. Kalau misalnya kita makan makanan yang terinfeksi bakteri Salmonella. Nah, bakteri ini bisa masuk, bisa melalui mulut kita makan, bisa lewat saluran nafas juga, atau bisa lewat misalnya itu bakteri udah terkena ke makanan terus ada kotor urin atau apa ya, bisa juga menginfeksi kita gitu kan. Terus ini juga bisa bertahan dalam waktu yang lama juga, Mas. Ya, bakteri ini ya. Masa hidupnya ya? Dapat, dan dia juga bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia. Gitu. Jadi beberapa minggu kalau misalnya ada makanan, air, es atau makanan, apalagi ya, macam-macam lah. Terus kita mungkin sikat gigi, nggak sengaja ketelan minum airnya, mentai deh, juga bisa, Mas. Jadi
dia tuh bakterinya sebenarnya ada di mana-mana. Makanya itu tadi kan saya bilang di awal kaitannya sama PHBS itu sangat erat sekali. Bukan kaitannya sama musiman, bisa juga musiman. Kadang-kadang kita panas, sumuk ya, pengen jajan itu juga bisa jadi faktor es itu tadi. Waduh. Ya kan? Ya kan? Kayak gitu Mas. Oke. Wah, masa hidupnya bahkan di luar tubuh manusia ya. Waduh. Makanya harus rajin cuci tangan juga ya. Oke. Nah, tapi Dok, kalau misalnya bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia gitu ya, itu apakah penerimaannya di setiap orang itu berbeda? Misalnya gejalanya ada yang parah, ada yang gimana tuh Dok? Ya, gejalanya tuh macam-macam. Memang paling dominan itu memang demam. Demamnya berkepanjangan ya, bisa suhunya bisa sampai 39 sampai 40 derajat Celcius berkepanjangan. Terus polanya tadi sempat saya beritahu sedikit, kalau demam berdarah itu seperti apa, biasanya hari ke 3, 4, 5 turun seperti pelana kuda, sedangkan kalau tipoid itu masih terus. Habis itu ada gejala pencernaan seperti dia itu sembelit atau kebalikannya diare. Bisa keduanya, jadi jangan bilang wah aku nggak ada diare kok, tapi mohon maaf buang-buang air besarnya gimana? Nah gitu, sulit apa enggak selama seharian berapa kali? Bisa konstipasi namanya Mas. Konstipasi itu sulit buang air besar. Terus juga bisa mual, muntah. Bisa nggak muntah tapi mual doang gitu ya. Jadi macam-macam. Terus ada pusing, sakit kepala, cepet capek orangnya. Ya. Terus kalau dari pemeriksaan fisik ya, ini yang khas dari demam tipes dibanding demam yang lain. Biasanya kalau orang suhu tinggi itu nadinya cepat. Oh ya, untuk informasi nadi normal 60 sampai 100. Tapi yang dianjurkan memang nggak sampai 100 sih. 60 sampai 80 itu udah normal ya Mas ya. Heart rate normal. Tapi kalau kita demam umumnya itu di atas 100. Namanya sinus takikardi Mas. Kalau di bawah 60 namanya bradikardi. Ini sambil share sedikit aja. Kalau orang tipes itu biasanya suhunya tinggi tapi nadinya normal. Gitu Mas. Jadi nggak ikut naik. Jadi kebanyakan misalnya suhunya 39 sampai 40 ya. Itu tapi nadinya normal. Apa itu normal? Itu namanya bradikardi relatif Mas. Kenapa? Seharusnya kan normalnya orang kalau suhunya tinggi itu nadinya naik. Nah, tapi ini range-nya biasanya 70-an, 80, apa itu normal? Ya normal, kalau kita nggak demam, segitu itu normal. Tapi ini karena demam, tapi suhunya segitu itu namanya bradikardi relatif. Jadi bukan di bawah 60, tapi masih range normal. Nah, itu karena suhunya tinggi, itu tubuh nggak bisa kompensasi. Harusnya memang kompensasinya suhunya naik, nadinya naik. Nah, itu juga itu yang khasnya dari demam tifoid. Terus juga yang membedakan sama penyakit infeksi lain selain ada gangguan pencernaan, gangguan kepala. Nah, gangguan kepalanya tadi kan saya sempat bilang ada sakit kepala, terus gampang nyeri, gampang capek. Jangan disepelekan. Kenapa? Karena saya juga punya, dulu waktu saya kuliah itu ada seorang sekretaris mata kuliah saya tuh juga akhirnya nggak terselamatkan itu ya karena kayak gitu Mas. Risikonya bisa sampai mengakibatkan kematian. Kenapa? Karena ya wis lah, tipes lah, wis kasih obat antibiotik ini aja aman gitu. Ternyata bisa kalau kita menyepelekan sama kayak demam berdarah bisa mengakibatkan kematian. Karena kenapa? Karena komplikasinya Mas, itu bisa mengakibatkan perforasi usus. Kayak gitu. Juga bisa mengakibatkan ensepalopati. Jadi otaknya menurun, jadi kesadarannya menurun. Fungsi otaknya itu Dok. Sampai kalau kayak gitu ya telat banget sih Mas, gitu ya. Sebenarnya kalau di awal kita bisa aware, bisa aman, bisa tolong cepet kok. Ada durasi spesifik nggak Dok? Misalnya dari kita mungkin merasa gejala tersebut sampai kita berada di fase paling kritis. Oh iya, kalau orang demam berdarah mungkin kita bisa lihat di hari ketiga ya. Kalau demam tifoid itu kalau kita itu mulai aware-nya lihat pencernaan kita juga, sama perut. Perut misalnya nyerinya itu mirip-mirip kayak orang usus buntu juga. Iya, kalau orang usus buntu itu namanya nyeri tekan McBurney. Jadi perut kanan bawah. Perut kanan bawah. Nah, kalau orang orang
demam tifoid itu nyeri tekan ileocycle. Jadi nyeri tekan juga mirip kayak orang demam usus buntu. Tapi dia ini lebih spesifik gejalanya. Semisal orang usus buntu itu kalau nanti kita lab leukositnya pasti tinggi. Ya. Kalau orang demam tifoid bisa jadi tinggi, bisa enggak leukositnya ya. Lagi-lagi anomali. Sel darah putih. Ya. Padahal kalau infeksi bakteri, leukosit itu biasanya naik, Mas. Karena itu parameter pertama. Jadi gampangnya kita kalau orang sakit flu pilek, kok mau kasih antibiotik sih? Nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Karena nggak semua orang flu, orang pilek itu bakterial, ya kan? Bisa juga viral. Habit masyarakat kita itu, Dok. Ya, itu lagi nanti ada Mbak Feli di sini nanti ingetin, jangan sedikit-sedikit antibiotik ya. Nah, kalau memang itu udah tegak diagnosis karena bakterial infection, terutama sekarang ini kalau ini tegak karena infeksi salmonella atau demam tifoid, itu nanti ada pemeriksaannya. Iya, namanya pemeriksaan Tubex atau juga Widal. Kalau di puskesmas, di fasilitas kesehatan tingkat 1 kebanyakan Widal atau Tubex itu nanti kelihatan. Ini benar tipes gitu, kayak gitu, Mas. Wow, mitra bisnis ternyata. Lagi-lagi ya. Ini kalau misalnya Anda mencermati perbincangan kita sore hari ini tuh sangat mudah sekali terjadi di diri kita, dan tentu saja jangan self-diagnose. Lagi-lagi kita harus memeriksakan diri, jangan self-diagnose apa-apa diobati dengan antibiotik. Yang penting antibiotik itu jangan, mitra bisnis ya. Tentunya Anda juga masih bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 144 kali 043. Kita akan membahas gimana sih penularannya, karena ini sepertinya yang akan menarik sekali untuk kita bahas. Setelah jeda, mitra bisnis, kami akan kembali tetap di 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Vaksi House, layanan vaksinasi lengkap di Surabaya. Masih menemani Anda, mitra bisnis, Radio Talk Show Pas FM bersama dengan Vaksi House. Sore hari ini saya masih berbincang bersama dengan Dr. Ade Dwi Risya, dokter umum dari Klinik Medika Utama dan Sanodok Ciliwung, serta Kak Felicia, apoteker dari Klinik Medika Utama dan Sanodok Ciliwung. Kita membahas demam tifoid, mitra bisnis, atau yang biasa lebih dikenal dengan tipes. Ternyata memiliki resiko yang sangat fatal jika kita terlambat untuk memberi penanganan. Apalagi untuk Anda, mitra bisnis pendengar yang suka menyepelekan. Kadang-kadang demam gitu ya, Dok ya. Demam. Kayak demam reaksi tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri gitu. Iya, betul. Dibiarkan atau enggak dikasih itu tadi antibiotik. Nah, ini penularannya sendiri seperti apa sih, Dok, demam tifoid atau tipes ini? Ya, penularannya itu seperti di awal tadi kan fekal oral. Fekal itu artinya kan kotoran, kalau oral itu kan mulut ya. Jadi makanan yang terkontaminasi itu bisa jadi sumber penularan. Terus jari tangan yang mungkin kotor atau belum dicuci, makanya tadi kan sempat bilang rajin cuci tangan. Betul. Setelah itu muntahan dari pasien yang terinfeksi tipes. Terus mungkin kita membersihkan, terus kena, terus akhirnya kita nggak cuci tangan atau bersihkan diri. Terus sama makanan yang terkontaminasi mungkin lalat. Jadi lalat itu sebagai vektornya, Mas ya. Vektor pembawanya. Sama kayak orang-orang itu kalau makan mungkin udah bersih, tapi kok kena lalat lagi, makanya usahakan makanan itu ditutup ya. Ditutup, jangan sampai kena debu, kena hewan-hewan gitu ya, ditutup kayak gitu aja. Oke, kalau misalnya dari manusia ke manusia itu ada kemungkinan nggak, Dok? Misalnya ada satu individu terkena tipes, lalu misalnya ada seseorang mengunjungi itu, apakah ada resiko untuk terjadi penularan? Kalau penularan secara langsung enggak ya, karena kan ini enggak nular lewat udara gitu kan, atau lewat percikan air liur itu enggak. Jadi kalau kita mungkin penularannya itu ya kayak tadi yang pertama, kalau misalnya kita makan, tapi kalau di rumah sakit misalnya opname nih orangnya, jenguk kan, makanan rumah sakit juga bersih kan, nggak mungkin enggak ya. Kecuali kalau sama-sama belinya bareng, jajan bareng, itu mungkin kita bisa bareng-bareng kena gitu. Jadi nular secara langsung karena kita menjenguk itu enggak. Kan penyakit
orang kena tipes juga nggak di ruang isolasi kok. Iya. Ya, nggak menularkan langsung, nggak usah Oke. takut itu juga. Ya. Kecuali yang jenguk bawa makanan dari rumah dimakan bareng. Ternyata yang dibeli itu habis kena lalat ya. Ya, repot ya Mas, nggak pulang-pulang. Udah disediain makanan dari rumah sakit. Iya. Aduh bosen pengen sate. Iya, biasanya nggak enak kan. betul, betul. Itu ternyata jadi resiko juga Iya. ya dok ya. Lalu pencegahannya seperti apa? Harus seribet apa atau sebenarnya bisa lebih mudah dengan cara menyikapi kebersihan diri sendiri? Ya, sebenarnya ya pertama ya PHBS, pola hidup bersih dan sehat itu yang paling utama. Kalau sehat itu belum tentu bugar, makanya harus Oke. olahraga juga ya. Olahraga. Ya, Mas Kiki tahu nggak olahraga 1 minggu itu minimal berapa menit? Berapa menit? Berapa menit ya dok ya? 60. Kalau yang dianjurkan Oke. itu 150 menit per minggu, Mas. Oke, 150 Jadi kalau menit 5 per hari, 30 menit aja Mas ya. Wah, kayaknya masyarakat Pas FM 150 kurang menit, berolahraga. 150 menit per minggu. Udah Oke. itu cukup untuk meningkatkan imunitas kita. Terus ada lagi untuk perbaiki sanitasi lingkungan. Ya. Terus kan kalau itu udah semua, tambahnya lagi itu vaksinasi Mas. Ya. Terus kalau udah bugar, sehat, bersih, nah untuk perlindungan berikutnya itu vaksinasi. Oh. Sekarang sudah ada karena vaksinnya juga udah tersedia juga. Oh, oke. Nah, kalau vaksin sendiri, apakah vaksin itu diberikan ketika kita terkena penyakit tipes atau sebelumnya? Apakah ini preventif atau pengobatan? Kalau anjurannya pemberian vaksin itu sebelumnya itu sebagai preventif. Oke. Karena kenapa? TPM ini sendiri, vaksinnya ini sendiri itu efektif setelah 2-3 minggu pemberian. Jadi kalau udah kena 3 vaksin ya buat apa gitu. Iya, sebelumnya ya. Oke. Ya. Wow. Jadi ini bisa menjadi salah satu tindakan preventif karena masyarakat kita itu agak kurang aware dengan tindakan preventif kan. Betul. Aduh, belum kena aja lo ngapain sih? Tapi kalau udah kena bingung. Pas kena pengen langsung dang-dang divaksin. Iya. Nah, itu yang itu repot. salah itu, iya. Pola pikir yang salah. Nah, Iya. saya mau ke Kak Felicia. Halo Kak, gimana melihat antibiotik yang sering diberikan lalu vaksinasi sendiri gitu untuk mitra bisnis. Untuk vaksin sendiri di demam tifoid sebaiknya diberikan berapa lama gitu? Misalnya apakah ada fase-fase tertentu, misalnya 2 tahun sekali, setahun sekali gitu? Baik, jadi kalau misalnya vaksin ya, seperti yang disampaikan sama Dokter Ade, kapan sih kita itu sebaiknya vaksin? Nah, seperti yang disampaikan juga, jangan pada saat kena baru vaksin, itu sudah tidak berguna sebenarnya ya. Jadi seharusnya memang 2-3 minggu sebelum mungkin kita mau perjalanan internasional, mungkin kita mau keluar negeri kan pasti pengen jajan ya. Betul. Pasti pengen jajan, jalan-jalan. Nah itu sebaiknya vaksin. Kenapa? Untuk menghindari atau tindakan pencegahan. Nah misalnya pun nih ternyata kena, ya gimana kena ya. Tapi setidaknya kalau misalnya kena pun dan kita sudah vaksin, untuk keluhan atau kondisinya itu jauh lebih ringan dibandingkan orang-orang yang tidak vaksin sama sekali kayak gitu. Mungkin orang yang tidak vaksin tuh bisa sampai masuk rumah sakit, opnam dan seterusnya. Nah kalau misalnya orang yang sudah vaksin mungkin lebih ringan gejalanya atau keluhannya. Nah terus ditanyakan lagi vaksin. Kalau misalnya sudah vaksin, kapan sih kita bisa booster atau melakukan vaksin lanjutan? Nah sebenarnya untuk vaksin tifoid atau vaksin tifus yang sekarang ada di Indonesia itu cukup diberikan 1 kali. Dan bisa digunakan oleh anak-anak mulai dari anak kecil sampai lansia sekalipun. Itu sekali seumur hidup atau? Jadi bisa digunakan 3 tahun sekali. 3 tahun bisa sekali. diulang setelah 3 tahun kemudian. Cukup panjang ya? Cukup panjang kayak gitu. Jadi bisa dikatakan vaksin ini apa ya? Investasi jangka panjang ya. Bisa dikatakan seperti itu. Karena kenapa? Vaksin yang mungkin harganya tidak seberapa mahal daripada kita masuk rumah sakit di opnam ini itu. Jadi jauh lebih banyak pasti biayanya pada saat kita masuk rumah sakit. Betul. Apalagi kalau misalnya kena tipesnya ada beberapa obat yang spesial ya, yang harus diberikan untuk pasien
tipes itu sendiri. Benar. Tapi rekomendasi untuk vaksin tifoid ini bisa diberikan ke siapa aja sih? Jadi seperti yang saya sampaikan, untuk vaksin tifoid ini bisa dimulai dari anak umur di atas 2 tahun. Oh, di atas 2 tahun udah bisa ya? 2 tahun itu sudah bisa sampai lansia. Jadi biar sampai orang tua atau orang yang sudah berusia itu juga sudah bisa diberikan vaksin ini. Oke. Jadi sebenarnya dari umur 2 tahun lebih atau 2 tahun pas nih? Sekitar 2 tahunan. Sekitar 2 tahunan ya? Oke. Jadi kalau misalnya mau sekeluarga nih barengan dapat vaksin tifoid bisa ya? Asal bisa. memenuhi kriteria umur itu tadi. Betul. Dan jangka waktu untuk pengulangan vaksinnya juga cukup lama ya, 3 tahun ya? Benar, Dibandingkan 3 dengan tahun. vaksin-vaksin yang lain ya? Kalau yang lain ada memang yang diberikan 1 kali seumur hidup. Oh, oke. Ada juga macam-macam sih. Kalau vaksin itu macam-macam. Ada yang harus 1 tahun sekali seperti vaksin influenza. Itu kan sekitar 1 tahun sekali. Kalau misalnya tifus itu sekitar 3 tahun. Ada juga yang sampai 10 tahun. Macam-macam. Oh, nah kalau vaksin house sendiri ini boleh dijelaskan vaksin house ini apa sih? Apakah emang khusus untuk vaksin aja? Lalu skemanya kalau misalnya kita mau mendapatkan vaksin di vaksin house ini, apakah datang aja langsung saya mau vaksin ini gitu atau ada prosedur-prosedurnya? Jadi kalau vaksin house itu mungkin bisa saya jelaskan ya Kak Boleh. ya. Jadi vaksin house itu merupakan suatu sarana yang menyediakan vaksin pastinya. Vaksin house atau namanya rumah vaksin. Jadi kami ini menyediakan berbagai macam vaksin. Nah tapi apa sih kelebihannya vaksin house dengan tempat lain? Ya. Nah pertama kalau vaksin house itu kami sebenarnya lebih mengutamakan edukasi sih Kak. Edukasi biar pasien tuh ngerti kenapa sih saya harus vaksin. Gitu. Apa sih keuntungan saya vaksin? Atau misalnya nih mau vaksin tifus, untuk apa sih vaksin tifus itu? Umur berapa sih vaksin tifus itu? Dan seterusnya. Jadi kita tuh lebih ke arah edukasi. Kenapa harus vaksin? Kayak gitu. Jadi dari situ kita menjelaskan edukasi dan diharapkan masyarakat yang mendengarkan atau yang mendapat pengetahuan tentang itu bisa sadar, oh iya ya. Jadi maksudnya itu pengetahuannya ataupun pola pikirnya itu terbuka. Seperti yang disampaikan, jangan pada saat sudah sakit baru nyesel. Sama aja kan, gak ada gunanya juga. Betul. Jadi kita tuh lebih ke arah pencegahannya, seperti itu. Nah terus kalau vaksin house itu juga kami menyediakan berbagai macam vaksin yang dipilih atau terpilih, kayak gitu. Bisa dikatakan hampir semua jenis vaksin kami punya. Bahkan kalau misalnya nggak ada pun bisa kami carikan, jadi gampang. Kayak gitu. Lalu untuk vaksin house ini ada di mana saja Kak? Kalau vaksin house ini, nah ini bagusnya nih. Vaksin house ini ada di beberapa tempat di Surabaya. Jadi mau di timur, mau di tengah, mau di barat, semuanya kami ada di situ ya. Jadi kalau misalnya di timur, kami ada di Klinik Medika Utama Pakuwon City di East Coast Kak. Nah kemudian yang kedua ada juga di Ciliwung. Di Ciliwung kita ada 2 tempat, di Klinik Medika Utama sama Klinik Sanodok namanya. Nah terus yang di bagian barat kami ada di Apotik Medika Utama Kupang Jaya di Jalan Kupang Jaya gitu. Jadi sebenarnya tersebar di timur, barat, di seluruh penjuru Surabaya ya. Meskipun kalau misalnya nih teman-teman mau vaksin tapi nggak bisa nih keluar rumah, nah kami itu ada home service. Jadi gampang, tinggal nunggu aja vaksinnya datang kayak gitu. Dan pastinya yang nyuntik itu tidak sembarangan. Jadi benar-benar perawat ataupun dokter yang benar-benar sudah sudah ahli di bagian situ. Oke. Nah, kalau misalnya prosedur untuk mendapatkan vaksin sendiri, apakah kadang-kadang kalau misalnya ada masyarakat yang sadar datang untuk vaksin, alasannya memang sudah sadar atau ikut-ikutan? Kok temanku vaksin ini aku tak ikut vaksin ini gitu. Nah, itu prosedurnya gimana? Apakah kita datang langsung kita request saya mau vaksin A, B, C, langsung diberikan atau sebenarnya ada konsultasi terlebih dahulu, penjelasan yang dibutuhkan, mungkin pengecekan kondisi tubuh seperti itu? Nah, perlu saya jelaskan ya Kak, kalau ada beberapa vaksin yang memang harus dengan lab. Nah, seperti vaksin hepatitis. Nah, tapi ada juga vaksin yang sebenarnya kita bisa datang langsung disuntikan. Tapi kalau misalnya teman-teman, aduh saya bisa nggak ya vaksin ini, sedangkan kondisi saya mungkin lagi pilek dan seterusnya. Nah, kami tuh ada dokter, sasarannya dokter Ade. Jadi kita bisa konsultasi juga, dokter apakah saya ini bisa untuk vaksin ini dan seterusnya, nanti bakal dijelaskan oleh dokter. Kayak gitu.
Oke, jadi memang ada beberapa kondisi yang harus menggunakan lab terlebih dahulu sebelum mendapatkan vaksin ya. Iya benar. Jadi nggak bisa kalau orang sini bilang sak dek sak nyet gitu ya. Saya mau vaksin sekarang gitu. Terlebih kalau misalnya sudah terinfeksi penyakit-penyakit yang ingin ditangani. Kadang-kadang orang kita kan gitu ya. Berpikiran kayak oke, aku kena tipes, aku akan vaksin untuk lebih cepat sembuh. Oh, tidak. Tentu tidak, karena di mana-mana vaksin adalah tindakan pencegahan. Bukan pengobatan. Sekali lagi kita jelaskan kalau vaksin itu bukan pengobatan, tapi pencegahan agar penyakit itu tidak terjadi. Anggapannya seperti itu, atau tidak terjadi ataupun gejalanya lebih ringan kayak gitu. Bukan juga kita bisa bilang 100% tidak akan terjadi sama orang ini karena dia habis vaksin, tidak juga. Iya, vaksin itu bukan suplemen Superman. Betul. Aku kok udah vaksin tapi kok tetap kena. Maksud vaksin itu adalah untuk mengurangi resiko. Betul, mengurangi resiko. Ketika keparahan ya dok ya, ketika terkena penyakit tersebut. Nah kalau di Vaxihouse ini yang disuka orang Surabaya, ada diskon nggak sih? Waduh itu ada pastinya. Oke, boleh di-share. Jadi perlu saya jelaskan ya, kalau di Vaxihouse ini mungkin agak berbeda nih sama yang lain kak. Jadi Vaxihouse ini ada namanya CLC. Apa sih CLC itu? Jadi kami memberikan customer loyalty card atau orang-orang yang setia atau orang yang benar-benar pengen vaksinasi terus kayak gitu kan. Nah, untuk CLC ini ada kartunya kak, ada 5 kartu, namanya juga CLC ya, Customer Loyalty Card. Jadi kita ada 5 kartu, itu yang pertama adalah Diamond, nah kemudian Marine, habis itu Amber, Ruby dan Emerald. Jadi apa sih bedanya dari kelima ini? Nah perbedaan dari kelima itu adalah dari diskonnya. Jadi ada diskonnya kak, ada diskonnya didapatkan up to 10%. Up to 10%, dan juga dari ketiga ini yaitu Diamond, Marine dan Amber itu bahkan ada free lagi vaksin. Ada free vaksin lagi, jadi lebih untung. Dan kalau misalnya dibandingkan bisa dikatakan sangat-sangat bersaing menurut saya. Nah, untuk customer loyalty card ini sendiri, satu kartu ini bisa digunakan untuk berapa orang sih? Jadi untuk CLC ini bisa digunakan oleh 10 orang. Satu kartu itu untuk 10 orang. Jadi misalnya kakek, nenek, anak dan seterusnya itu bisa kak. Bisa 10 orang, atau mungkin sharing dengan temennya, saudaranya. Karyawan jadi, bisa nih? Bisa dong, harus kayak gitu ya. Jadi bisa 10 orang dan juga bisa digunakan selama 1 tahun. Oke. Termasuk kita harus bisa melakukan konsultasi ke dokter juga ya. Benar. Sebelum melakukan vaksinasi. Menarik sekali. Wah, ini sepertinya juga banyak yang sudah masuk bertanya melalui WhatsApp Pas FM di 0812 1nya 4 kali 043. Kita siap-siap dulu. Kita jeda dulu Mitra Bisnis, tetap bersama kami di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Kami akan kembali setelah jeda. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Vaxihouse, layanan vaksinasi lengkap di Surabaya. Radio Talk Show Pas FM masih bersama dengan Vaxihouse. Tentunya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp Pas FM di 0812 1nya 4 kali 043. Yang pertama saya mau membacakan pertanyaan yang masuk melalui Instagram @sulandariyuni. Ini bertanya, saat tubuh demam dan kepala pusing, yang baik dikompres pakai air dingin atau air hangat, dok? Oh iya, kalau masalah kompres itu di awam itu biasanya kan selain dingin atau hangat, biasanya di jidat ya. Ya itu sebenarnya mengkompres yang baik waktu demam itu di lipatan tubuh. Jadi leher, ketiak gitu ya. Kalau di jidat itu kayak suatu kebiasaannya ya, harus kita rubah sih memang. Terus kalau air dingin atau air hangat, air biasa pun nggak apa-apa, jangan alkohol juga. Terus hangat juga nggak apa-apa, yang penting di lipatan tubuh. Terus kenapa kalau air dingin takutnya tambah menggigil, Mas? Iya, tambah menggigil. Kita waktu demam aja kalau mandi itu aja udah
kayak Kedinginan. dinginan banget gitu kan. Terus kalau ngompresnya yang penting di lipatan tubuh ya. Oke. Gitu. Jadi bukan di kening atau di jidat itu ya. Bukan di kening atau di jidat, karena kalau di kening di jidat itu kebutuhan syuting. Karena kalau di lipatan tubuh dikompres nggak bisa kelihatan. syuting. Iya. Sama airnya kalau bisa nggak usah dingin ya, gitu. Tambah menggigil nanti anak atau yang demam. Gitu. Ada pertanyaan lagi, ini dari Ibu Ani. Kalau sudah pernah kena tipes, apakah bisa kambuh lagi, terutama jika kita makan makanan pedas, kopi, asam-asam, lalu kalau rumah ada kecoa, apakah juga jadi pemicu tipes? Yang pertanyaan pertama itu tadi, kalau sudah pernah kena tipes, terus mungkin minum kopi gitu ya? Iya, pedas-pedas, asam-asam. Pedas-pedas. Sebenarnya gini, kalau tipes itu kan pemeriksaannya yang sempat tadi saya bilang itu kan ada cek IgM Salmonella atau Tubex itu ya. Itu biasanya hasilnya tuh ada 2, IgM sama IgG. Nah, itu IgM tuh apa artinya? Itu antibody, Mas. Jadi kalau orang udah pernah kena dulu, itu biasanya nanti IgG-nya itu positif. Bukan berarti dia itu lagi keinfeksi, enggak. Itu memang dulu dia memang ada riwayat tipes. Kalau IgM-nya positif berarti dia memang saat ini memang dia lagi terinfeksi tipoid. Nah, apakah bisa kumat? Seperti yang di awal tadi kita bahas, itu tipes itu terjadi karena penularannya lewat fekal oral. Jadi yang digarisbawahi fekal oral, bukan karena pedas atau karena kopi atau karena asam-asam. Kalau kopi, asam-asam, pedas itu nanti jatuhnya ke sakit gastritis, GERD atau dyspep atau orang kenalnya sakit lambung ya. Gejalanya kesannya mirip-mirip. Orang sakit lambung terus nanti bisa diare, bisa mual, juga bisa muntah. Terus orang ngira-ngira, wah ini tipesnya kumat lagi nih. Enggak. Jadi lihat faktor resikonya dulu juga apa gitu ya, fekal atau oral. Terus kaitannya sama kecoa tadi ya di rumah. Itu memang kecoa tuh enggak hanya kaitannya sama tipes sih. Penyakit apapun juga bisa disebabkan oleh kecoa ya. Diare yang biasa bukan karena bakterial diare juga bisa. Gitu. Jadi bukan semata-mata karena ada kecoa kena tipes. Enggak kayak gitu. Jadi penegakan diagnosa tipes atau demam tifoid itu juga ada penegakannya. Enggak ujuk-ujuk, wah aku ada habis makan kena kecoa terus nanti tipes. Enggak. Kalau kita cek kan, cek Tubex atau yang IgM Salmonella atau Widal, ternyata hasilnya enggak, itu ya bukan tipes itu gitu ya. Mungkin kalau ada kecoa itu adalah tanda untuk Anda membersihkan rumah ya. Betul. Karena nggak hanya penyakit tipes aja, segala penyakit. Kecoa, tikus, apalagi. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Wati. Apakah bayi di bawah usia 3 tahun rawan kena demam tifoid? Lalu apakah perlu vaksin? Oh iya, kalau vaksin seperti tadi Kak Feli ceritakan, usia anak mulai 2 tahun sudah bisa dapat vaksin kan ya. Kalau kasusnya di bawah 3 tahun apa sering bisa kena tipes, itu ya seperti tadi, faktor risikonya gimana dulu, PHBS-nya di rumah gimana dulu juga. Jadi tipes itu penyakit, kalau bisa penyakit lingkungan juga ya, karena kalau ininya sanitasi kotor, lingkungannya kotor juga bisa tipes. Kalau kasus di bawah 2 tahun sebenarnya jarang banget, Mas. Saya kan bayi-bayi biasanya kan orang tuanya pasti kan sangat aware banget ya. Kecuali kalau mungkin dalam pembersihan alat makan atau alat minumnya, susunya atau apa, itu juga bisa sih. Kalau memang ya dari awalnya sudah kotor ya mungkin bisa mengakibatkan. Tapi kalau kasusnya sebenarnya jarang, karena kalau anak bayi kan orang tua juga masih aware. Iya betul, masih sangat diperhatikan. Dok, kita jawab singkat karena ini lumayan banyak pertanyaannya. Ini ada yang bertanya, apakah tipes dapat tertular melalui ibu yang menyusui ke bayinya? Itu kembali lagi ya, fekal oral. Jadi kan enggak. Jadi kalau ibunya selama ini makanannya bersih juga baik, ya asinya kan aman juga ya. Jadi pokoknya kalau para pendengar itu yang digarisbawahi fekal oralnya, bukan nanti lewat flu, lewat menyusui, ini enggak. Ya, kayak gitu ya. Next, bagaimana membedakan gejala tipes dengan demam berdarah atau demam biasa dari Kusuma di Surabaya? Kalau demam karena tipes, seperti yang di awal tadi saya bilang, demamnya bisa berkepanjangan ya.
suhunya juga 39-40 sama, demam berdarah juga gitu. Biasanya demam berdarah itu yang khas yang tadi sempat saya bilang, hari ketiga, keempat, kelima bisa turun demamnya. Itu namanya fase pelana kuda. Jadi demamnya itu kayak apa ya pelana kuda gitu ya. Jadi ada fase turunnya, nanti naik lagi. Nah, kalau ya naik turun. Kalau demam tipes itu enggak bisa berkepanjangan. Kalau nggak diobati bisa seminggu 2 minggu itu demam terus. Gitu kayak gitu. Terus ada gejala khasnya, gejala di pencernaan dan di saraf atau di susunan saraf pusat ya. Kayak gitu, bisa pusing, bisa sakit kepala, cepat capek gitu. Jadi perlu diperhatikan jika terkena demam mitra bisnis. Kita masih ada satu sesi lagi, tetap bersama kami mitra bisnis. Kami akan kembali setelah jeda. 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Pas FM. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Vaksi House, layanan vaksinasi lengkap di Surabaya. Kita di sesi terakhir mitra bisnis bersama dengan Vaksi House. Saya mau langsung ke Kak Felicia. Kak Felicia, kalau misalnya kita mau mendapatkan vaksin di Vaksi House, mencari informasinya bisa lewat apa aja nih? Mana saja? Kalau untuk informasinya ya Kak, kita ada IG nih teman-teman. Jadi mungkin bisa di-follow juga. Dari situ nanti bisa dapat informasi-informasi ataupun promo-promo. Atau kami juga biasanya sih mengadakan seminar awam. Nah, seminar awam itu untuk apa? Kembali lagi tadi yang saya jelaskan, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya vaksinasi. Nah, IG-nya apa sih Kak? Nah, IG-nya itu di vaksihouse.id. vaksihouse.id, betul. Nah, atau ada juga nih kontaknya di 081 233 076100. Nanti bisa tanya-tanya juga di situ. Nanti kalau misalnya memang juga teman-teman bingung nih, ini saya bisa vaksin di mana ya gitu. Nah, kami juga akan menyarankan mungkin alamat-alamat yang dekat nih sama kakak-kakak semuanya gitu. Karena kan tadi sempat saya sampaikan kalau kita tuh ada di 4 tempat. Ada di Pakuwon City, yaitu di Klinik Medika Utama 2 namanya, di Pakuwon City East Coast. Kemudian ada di Klinik Sanodok, di klinik Sanodok. Kemudian ada di Medika Utama, dua-duanya itu di Jalan Ciliwung. Sama ada juga di bagian barat di Apotik Medika Utama Kupang Jaya, di Jalan Kupang Jaya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman, Kak ini saya sebaiknya vaksin di mana ya biar nggak jauh banget gitu kan? Dicarikan yang terdekat. Ya, bisa dicarikan yang terdekat kayak gitu. Saya mau tanya satu-satu nih. Saya mau ke Dokter Adi dulu. Dok, kenapa kita harus vaksin? Kenapa kita harus vaksin? Baik lagi kan, lebih baik mencegah daripada mengobati ya Mas ya. Betul. Jadi saran saya, vaksin itu memang nggak 100% melindungi kita. Cuman kalau kita ngambil benefitnya, banyak banget benefitnya kan. Jadi lebih baik mencegah daripada kita sudah kena nanti nyesel di akhir gitu kan ya. Lebih baik seperti tadi Kak Feli bilang, investasi jangka panjang. Selain investasi itu kan kesehatan itu kan juga penting ya. Sebelum kita kena, sebelum kita nyesel, lebih baik kita itu vaksin terlebih dulu. Apapun vaksinnya ya. Gitu. Seperti itu. Kalau Kak Feli, singkat aja, kenapa kita harus vaksin di Vaksi House? Nah, seperti yang saya sampaikan juga ya Kak, kalau kita itu memiliki 6 nilai utama. Apa keuntungan kita gitu kan. Pertama, kami memberikan edukasi kepada masyarakat ya lewat seminar atau lewat seperti ini Pas FM juga, di Pas FM juga kan kita pasti akan memberikan informasi banyak gitu terkait dengan vaksin. Nah, kemudian yang kedua, dari edukasi yang kami sampaikan itu harapannya masyarakat itu bisa sadar terkait dengan vaksinasi. Apa pentingnya vaksinasi itu bisa kami sampaikan. Nah, terus yang ketiga, kami itu menyediakan vaksin-vaksin pilihan dan pastinya berkualitas vaksinnya itu ya. Yang keempat, kami memberikan layanan cepat. Yang kelima, kami memberikan layanan home service. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sulit keluar rumah, apalagi jam macet, itu kan males ya. Nah, kita itu bisa melayani home service. Jadi kakak-kakak tinggal diam di rumah, kita datang gitu. Nah, terus yang terakhir, kami memberikan dengan harga yang bersaing. Nah, harga bersaingnya itu dari mana? Dari promo-promo yang kami buat. Kemudian dari kartu CLC tadi.
Saya ulang kembali, kalau CLC kami itu ada 5 macam. Ada Diamond itu dengan diskon 10% dan kami juga memberikan free vaksin. Kemudian Marine itu dengan diskon 7,5%, kami juga akan memberikan free vaksin. Yang ketiga adalah Amber dengan diskon 5%. Kemudian ada Ruby dengan diskon 5% dan Emerald dengan diskon 2,5%. Nah, jadi dari situ kita bisa motong nih harga vaksinnya. Okay. Nah, kemudian perlu diingatkan juga kalau misalnya CLC ini bisa digunakan oleh 10 nama dan ini juga bisa berlaku selama 1 tahun. Dan kalau misalnya teman-teman khawatir nih, ini saya bisa vaksin enggak ya? Nah, kami bisa memberikan konsultasi free kepada teman-teman gitu terkait dengan vaksinasi. Kayak gitu. Wow, lebih baik mencegah mitra bisnis daripada mengobati lagi-lagi ya. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih Dr. Ade, terima kasih Kak Felicia Terima kasih, sudah Mas. hadir di Sama-sama. Mas Terima kasih, FM. Kak. Semoga ini menjadi langkah awal mitra bisnis untuk Anda ya, lebih melek terhadap tindakan pencegahan, terutama untuk Anda yang mungkin, waduh, kayaknya sering terkena tipes ya. Tipes kok ngulang. Kerja tipes. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Radio Talk Show Pas FM bersama dengan Faksi House Mitra Bisnis. Sesaat lagi Bisnis Today masih akan menemani Anda. Saya Ricky Santoso pamit. Selamat sore dan sukses untuk Anda. Baru saja Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Faksi House, layanan vaksinasi lengkap di Surabaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam Radio Talk Show Pas FM berikutnya.